Halo guys. Halo. Aku boleh ikut gabung nggak? Ya, boleh. Silakan. Aku ambil kursi ya. Siap. Kamu kenapa, Dim? Kok kelihatannya kayak kebingungan banget gitu? Iya nih, tadi pagi aku ngeliat TV itu ada salah satu kasus merek terkena kasus pidana. Emang merek apa, Tim? Merek brand sepatu Puma, dia nuntut brand sepatu KW, yaitu brand sepatu Pula. Menarik. Aku juga jadi kepikiran ini, Dim. Gimana kalau kita bareng-bareng bahas salah satu topik penting, yaitu hak merek. Merek itu bukan tentang hanya logo atau nama, tapi juga identitas dalam nilai bisnis. Yuk kita bahas bareng-bareng aja. Dewanda, apa yang kamu tahu tentang hak merek itu? Sepengertianku, hak merek itu merupakan hak yang diberikan negara secara eksklusif kepada kita sebagai terdaftar untuk menggunakan merek kita sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek kita. Jadi, merek itu dapat berupa nama, simbol, dan logo yang membedakan produk kita dari produk lainnya atau produk orang lain. Nah, bener banget tuh. Jadi merek itu seperti identitas dari suatu bisnis. Nah, terus dasar hukumnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Tim. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, undang-undang ini itu mengatur mulai dari definisi merek, proses pendaftaran, masa perlindungan, serta sanksi bila ada yang melanggar. Lalu merek yang sudah terdaftar di Kemenkumham juga akan dilindungi hukum selama 10 tahun dan itu bisa diperpanjang. Oh, betul banget tuh Fauji. Tapi ada pelanggarannya nggak sih? Wah, contoh pelanggaran itu banyak banget, Tim. Misal ada orang ya yang buat sepatu nama mereknya tuh Adidas, itu kan biar mirip kayak Adidas itu kan. Nah, terus ada lagi contoh kayak misal penjual kopi itu ya. Ada yang nama mereknya itu Starbucks, itu kan biar mirip Starbucks gitu kan. Nah, jadi itu pelanggaran hak ciptaan. Nah, itu sering terjadi loh di dunia bisnis. Kenapa sih hak merek itu penting banget buat perusahaan? Soalnya bisa bikin konsumen kebingungan dan merugikan pemilik merek aslinya. Itu iya. Hak merek itu penting banget loh. Soalnya kan merek bisa jadi aset terbesar dalam perusahaan. Nah, merek yang kuat itu bisa membuat produk lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Contohnya seperti kayak Apple, Nike, dan kayak di Indonesia tuh ada Indomie. Nilai mereknya aja bisa miliaran rupiah loh. Kalau nggak dilindungi, bisa aja nama atau logo kita bisa dicuri, terus dipakai bisnis orang lain. Wah, iya, itu bisa bahaya banget loh. Tapi saya yakin masih banyak orang yang bingung gimana caranya melindungi hak merek biar nggak dicuri. Rizky, kamu kemarin sempat nanya nggak sih soal itu? Iya, aku masih bingung, Tim. Katanya kalau mau dilindungin itu harus didaftarkan ke Kemenkumham dulu ya. Tapi gimana caranya? Apa kayak daftar kita juga dan memang wajib buat didaftarin ya? Nah, bentar ya, kok ada Nah, jadi gini guys, berbeda dengan hak cipta yang otomatis melindungi. Kalau hak merek ini tuh baru dilindungi kalau udah didaftarkan di Kemenkumham. Nah, yang artinya kalau misalkan kita nggak daftar, nah itu merek kita itu bisa diambil sama orang lain. Nah, sebenarnya tuh daftarnya tuh gampang kok, cuma kita bisa lewat situ tulis merek digit.id. Itu yang ada di internet. Oh, jadi bedanya sama hak cipta, kalau merek itu baru resmi dilindungi setelah kita daftar ya? Iya, betul banget. Kalau kamu belum daftar tuh negara nggak bisa melindungi kamu kalau misalkan ada yang pakai merek tersebut. Memang lama-lamanya di mana aja sih sebenarnya? Oh,
yang pertama itu kamu buat akun dulu di laman Rektorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, setelah itu tuh kamu isi formulir pendaftaran dengan data pemilik dan deskripsi merek. Nah, setelah itu kamu upload contoh logo dan nama merek yang mau didaftarin. Nah, setelah itu kamu bayar biaya pendaftaran sekitar 1.800.000 untuk perorangan atau 2 juta untuk badan usaha. Nah, setelah itu kamu akan dilakukan pemeriksaan substansi untuk memastikan merek kita belum dipakai orang lain. Nah, apabila sudah disetujui, Kemenkumham akan menerbitkan sertifikat merek terdaftar yang akan berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Oh, jadi bedanya sama Cipta, kalau merek itu baru resmi dibeli setelah kita daftar ya? Ya, betul banget. Kalau kamu belum daftar tuh negara nggak bisa melindungi kamu kalau misalkan ada yang memakai merek tersebut. Nah, sekarang makin jelas kan? Terima kasih banyak ya Safira. Latifah, kamu bisa nyimpulin nggak hasil diskusi kita hari ini? Jadi kesimpulan dari kita diskusi tadi, hak merek dalam hukum bisnis itu sangat penting buat identitas dan nilai suatu produk. Selain itu, perlindungan hukum hanya berlaku untuk merek itu yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Bener banget tuh. Jadi buat kalian para pelaku bisnis muda, jangan lupa untuk mendaftarkan hak mereknya ya. Segera daftarkan di Kemenkumham. Karena melindungi merek berarti melindungi masa depan bisnismu. Oke, siap.